Ini adalah suatu kisah yang menceritakan Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan yang hamil oleh seorang nelayan miskin yang tinggal di pesisir selatan Jawa. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mari kita simak kisah menarik ini yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Pulau Jawa, tinggal seorang nelayan muda bernama Bima. Meskipun tidak kaya, ketekunannya dalam melaut membuatnya cukup dihormati di antara penduduk desa. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Bima sudah bersiap-siap di dermaga, merapikan jaring dan memastikan perahunya dalam keadaan baik sebelum berangkat mencari ikan. Kehidupan sebagai nelayan memang keras, dan seringkali hasil tangkapannya tak seberapa. Namun Bima tidak pernah mengeluh. Ia menikmati kehidupannya yang sederhana, ditemani deburan ombak yang seolah telah menjadi sahabat setianya sejak kecil. Namun, ada satu hal yang membedakan Bima dari nelayan lainnya. Ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu melihat seorang wanita cantik mengenakan kebaya hijau, berdiri di tepi pantai dan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Wanita itu tidak pernah berbicara, namun keberadaannya terasa begitu nyata, hingga membuat Bima sering terbangun dengan jantung berdebar-debar. Semakin lama, mimpi itu semakin sering datang, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Pada awalnya, Bima menganggap mimpi itu hanya bunga tidur, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Namun, semakin hari, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam kehidupannya. Setiap kali ia pergi melaut, ia merasakan kehadiran tak kasat mata yang mengawasinya. Terkadang, saat ia sendirian di tengah lautan, ia mendengar suara lirih yang berbisik memanggil namanya di antara deburan ombak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya akibat terlalu lelah bekerja. Namun perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa nelayan di desa juga mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka melihat Bima sering termenung di tepi pantai saat senja. Tatapannya kosong, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Beberapa orang tua di desa mulai khawatir dan mengingatkannya untuk tidak bermain-main dengan dunia gaib. Pantai selatan itu angker, Bima, kata seorang nelayan tua kepadanya. Jangan sampai kau terkena pengaruh Nyi Roro Kidul. Sekali kau terpikat olehnya, tak ada jalan kembali. Bima hanya tertawa mendengar peringatan itu. Ia tidak percaya pada mitos-mitos yang diceritakan turun-temurun. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan firasat aneh yang terus menghantuinya. Suatu malam, Bima memutuskan untuk melaut sendirian. Biasanya, ia selalu pergi bersama nelayan lain untuk menghindari bahaya. Namun malam itu ia merasa harus pergi sendiri. Langit tampak mendung, tetapi tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Ia berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk mencari ikan lebih banyak. Karena biasanya saat cuaca sedikit mendung, ikan akan lebih mudah ditangkap. Namun, saat perahunya mulai menjauh dari pantai, ia merasakan sesuatu yang aneh di udara. Angin yang semula bertiup sepau-sepau tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Ombak yang awalnya tenang mulai bergelombang, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Bima mencoba mengabaikannya dan tetap melempar jaringnya ke laut. Namun, sebelum ia sempat menariknya kembali, sebuah ombak besar datang tiba-tiba menghantam perahunya dengan kekuatan luar biasa. Bima terlempar ke dalam laut. Ia berusaha berenang ke permukaan, namun ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah. Laut yang gelap pekat menelannya, membuatnya tak bisa bernapas. Dalam kepanikan, ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari cengkraman tak terlihat yang menyeretnya semakin dalam. Pandangannya mulai kabur, dan sesaat sebelum semuanya menjadi gelap, ia melihat cahaya hijau berpendar di sekelilingnya. Ketika Bima membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ia tidak lagi berada di tengah laut, melainkan di sebuah ruangan besar yang berkilauan dengan cahaya hijau zamrud. Dinding-dindingnya tampak terbuat dari batu giok, berhiaskan ukiran indah yang memancarkan sinar lembut di sekelilingnya. Air mengalir dengan tenang, namun ia bisa bernapas dengan bebas, seolah tempat itu bukan bagian dari dunia yang ia kenal. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang kecantikannya luar biasa. Rambut panjangnya mengalir bak sutra hitam, matanya berkilau seperti permata, dan kulitnya sehalus porselen.
Ia mengenakan kebaya hijau yang tampak bersinar di bawah cahaya temaram ruangan itu. Bima segera mengenali wajahnya. Ini adalah wanita yang selalu muncul dalam mimpinya. "Selamat datang, Bima." Suara wanita itu terdengar lembut namun penuh wibawa. "Aku telah lama menunggumu." Jantung Bima berdegup kencang. Ia ingin bertanya siapa wanita itu dan di mana ia berada. Namun lidahnya terasa keluh. Wanita itu tersenyum, seolah bisa membaca pikirannya. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan," lanjutnya. "Dan kau, Bima, adalah seseorang yang telah dipilih untuk menjadi bagian dari takdir besar yang telah ditentukan sejak lama." Bima tak bisa berkata-kata. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa ia sedang berhadapan langsung dengan sosok yang selama ini dianggap sebagai legenda oleh masyarakat desanya. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, dan setiap langkahnya seakan membawa aura magis yang membuat tubuh Bima semakin lemas. "Aku telah memanggilmu dalam mimpi selama ini," kata Nyi Roro Kidul. "Karena kau memiliki darah istimewa yang membuatmu berbeda dari manusia lain. Kau bukan sekadar nelayan biasa, Bima. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu istimewa di mataku." Bima masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh sang ratu. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, seolah berada dalam dunia antara sadar dan tidak. Sentuhan lembut Nyi Roro Kidul di pipinya membuatnya merasakan kehangatan yang aneh, dingin seperti air laut, namun menenangkan seperti belayan ibu. "Aku telah memilihmu untuk menjadi bagian dari duniaku," bisik Nyi Roro Kidul, "dan malam ini, kau akan menjadi milikku." Bima ingin menolak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya seolah tak lagi dalam kendalinya. Ia hanya bisa menatap mata hijau sang ratu yang semakin mendekat, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap dalam dekapan hangat yang tak bisa ia lawan. Bima terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang berkanopi sutra berwarna hijau kebiruan. Ruangan di sekitarnya masih tampak megah seperti sebelumnya, dengan dinding berkilauan bak batu giok dan tirai yang melambai lembut meski tak ada angin yang terasa. Tubuhnya terasa ringan, seolah telah beristirahat selama berhari-hari. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia masih merasakan kehangatan aneh di kulitnya, seperti sentuhan lembut yang masih tertinggal. Pikirannya kembali pada sosok Nyi Roro Kidul yang mendekatinya sebelum semuanya menjadi gelap. Ia menyentuh dahinya, mencoba mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekat. Tirai sutra yang menutupi tempat tidurnya tersibak, dan Nyi Roro Kidul muncul dengan senyum misterius di wajahnya. "Kau telah menerima takdirmu, Bima," ucapnya pelan. "Kini kau adalah bagian dari istanaku." Bima menatapnya dengan kebingungan. "Apa yang terjadi padaku? Berapa lama aku berada di sini?" tanyanya dengan suara yang masih dipenuhi kegugupan. Nyi Roro Kidul melangkah lebih dekat, duduk di tepi ranjang dengan gerakan anggun. "Kau telah berada di sini selama beberapa hari," jawabnya. "Tubuh dan jiwamu kini telah terikat dengan istanaku. Kau bukan lagi sekadar nelayan biasa, Bima." Bima menelan ludah. Ia tidak mengerti sepenuhnya maksud sang ratu, tetapi jauh di dalam dirinya, ia merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Jantungnya berdegup dalam ritme yang berbeda, dan pikirannya dipenuhi ingatan samar tentang malam-malam yang terasa begitu nyata namun sulit untuk diingat sepenuhnya. "Aku tidak bisa tinggal di sini," kata Bima akhirnya. "Aku harus kembali ke desaku. Keluargaku pasti mencariku." Nyi Roro Kidul menghela napas pelan, seolah sudah menduga bahwa Bima akan mengatakan hal itu. "Aku bisa mengizinkanmu pergi," ucapnya, "tetapi ada satu syarat yang harus kau penuhi." Bima menatapnya dengan waspada. "Syarat apa?" tanyanya hati-hati. Mata hijau sang ratu berkilauan di bawah cahaya lembut ruangan itu. "Kau tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi di sini kepada siapapun," katanya dengan suara tegas namun tetap lembut. "Jika kau melanggar sumpah ini, maka kau akan kehilangan lebih dari sekadar nyawamu." Bima terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Lagi pula, siapa yang akan percaya jika ia menceritakan bahwa ia telah dibawa ke istana bawah laut dan bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Orang-orang akan menganggapnya gila atau sekadar pembual. Akhirnya,
Ia mengangguk dengan ragu. "Baik, aku berjanji," katanya pelan. Nyi Roro Kidul tersenyum puas. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Bima dengan ujung jarinya. Seketika, tubuh Bima terasa ringan kembali. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengangkatnya dari tempat tidur itu. Pandangannya menjadi kabur, dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Saat kesadarannya kembali, Bima mendapati dirinya terbaring di tepi pantai. Tubuhnya terasa lemas dan pakaiannya basah kuyup oleh air laut. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Matahari mulai terbit di ufuk timur, dan suara ombak yang akrab kembali menyapa telinganya. Ia mencoba mengingat bagaimana ia bisa kembali ke pantai, tetapi ingatannya terasa samar. Apakah semua yang kualami hanya mimpi? Namun, saat ia menoleh ke lengannya, ia melihat tanda samar berbentuk lingkaran hijau di kulitnya, bekas yang tidak pernah ada sebelumnya. Beberapa nelayan yang sedang bersiap melaut melihat Bima dan segera berlari menghampirinya. "Bima, kau masih hidup," seru salah seorang dari mereka. Bima mengerjapkan matanya, masih belum sepenuhnya sadar dengan situasi yang terjadi. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya lemah. "Kami mengira kau sudah mati," sahut nelayan lainnya. "Sudah 3 hari kau menghilang di laut. Perahumu ditemukan hancur, dan tak seorang pun mengira kau bisa selamat." Bima terdiam. 3 hari. Ia merasa baru saja berada di istana Nyi Roro Kidul semalam. Bagaimana mungkin waktu di dunia nyata berjalan begitu cepat? Penduduk desa mulai berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dengan campuran keheranan dan ketakutan. "Kau pasti mendapatkan pertolongan gaib," gumam seorang wanita tua yang berdiri di antara mereka. "Tak ada manusia yang bisa selamat setelah 3 hari hilang di laut, kecuali jika ia telah bertemu dengan penguasa pantai selatan." Bima merasa tubuhnya menggigil mendengar kata-kata itu. Ia mengingat sumpah yang ia buat kepada Nyi Roro Kidul, bahwa ia tidak boleh menceritakan apapun yang telah terjadi. Aku hanya beruntung," katanya akhirnya, mencoba terdengar meyakinkan. "Aku terombang-ambing di laut dan akhirnya terdampar di sini." Namun, orang-orang di sekitarnya tidak sepenuhnya percaya. Mereka saling berbisik. Beberapa menatapnya dengan curiga. Bima tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Yang lebih mengkhawatirkan, sejak saat itu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sebuah perubahan yang perlahan-lahan mulai muncul, seperti gelombang laut yang tak terhindarkan. Sejak kembali ke desanya, Bima merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya tubuhnya yang terasa lebih kuat, tetapi ada perubahan yang lebih mendalam. Ia merasakan suatu kepekaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seolah-olah ia bisa merasakan denyut laut, memahami bahasa ombak, dan bahkan memprediksi cuaca dengan akurasi yang menakutkan. Para nelayan lain mulai memperhatikan hal ini. Setiap kali Bima melaut, ia selalu tahu di mana ikan berkumpul. Bahkan saat nelayan lain kembali dengan tangan kosong, perahunya tak pernah terguling. Meski ombak besar menerjang, seolah-olah ada kekuatan gaib yang melindunginya. Namun, bukan hanya itu yang berubah. Ia mulai bermimpi lagi. Tetapi kali ini mimpinya lebih nyata. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Nyi Roro Kidul duduk di singgasananya, tersenyum padanya dengan tatapan penuh makna. Suaranya berbisik di telinganya, membangkitkan perasaan yang sulit ia jelaskan. "Aku bersamamu, Bima, dan akan selalu bersamamu." Pada awalnya, Bima berusaha mengabaikan perubahan ini, tetapi semakin ia mencoba berpaling, semakin kuat pengaruh yang ia rasakan. Setiap kali ia berjalan di tepi pantai, ombak seolah memanggil namanya. Kadang-kadang, ia bisa melihat bayangan seorang wanita berbaju hijau di kejauhan, berdiri di permukaan air. Namun, saat ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Di desa itu, orang-orang mulai merasa takut terhadap Bima. Mereka berbisik di belakangnya, menyebutnya sebagai manusia laut atau lelaki yang telah diklaim oleh penguasa pantai selatan. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka bergaul dengannya. "Ada sesuatu yang tidak wajar dalam dirinya," kata seorang tetua desa. Namun, ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika seorang dukun tua datang ke rumah Bima, menatapnya tajam dari ujung kepala hingga kaki.
Setelah beberapa saat, dukun itu mengangguk kecil dan berkata, "Kau telah menerima sesuatu dari dunia lain, dan sebentar lagi kau akan merasakan akibatnya." Ucapan sang dukun terbukti benar. Beberapa minggu setelah kembali dari laut, Bima mulai merasakan gejala-gejala aneh. Setiap malam, tubuhnya terasa panas, seolah-olah terbakar dari dalam. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar cepat, dan dada terasa sesak. Namun, yang paling menakutkan adalah perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Perlahan-lahan, kulitnya menunjukkan tanda-tanda yang aneh, seperti corak kehijauan samar di bawah permukaan kulitnya, terutama di lengannya. Ketika terkena air laut, tanda-tanda itu bersinar seperti sisik ikan yang berpendar dalam gelap. Bima mencoba menyembunyikan perubahan itu dengan mengenakan pakaian lengan panjang. Tetapi ia tahu, lambat laun, orang-orang akan menyadarinya. Perasaannya terhadap laut semakin kuat. Laut bukan hanya tempat mencari nafkah lagi, tetapi seolah-olah rumahnya yang sesungguhnya. Di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, ia merasakan hal yang lebih aneh lagi. Ada kehidupan lain yang tumbuh dalam dirinya. Bima tidak mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Perutnya mulai membesar, tetapi bukan karena tubuhnya gemuk. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, seolah-olah makhluk hidup yang berkembang di dalam tubuhnya. Ia mencoba menyangkalnya, berpikir bahwa itu hanyalah efek dari kelelahan atau halusinasi akibat mimpi-mimpi aneh yang terus mengganggunya. Namun, tubuhnya terus berubah. Matanya kini terlihat lebih tajam, dan dalam gelap, ia bisa mendengar suara ombak, bahkan saat berada jauh dari pantai. Yang lebih menakutkan, ia bisa memahami bahasa makhluk laut. Suatu malam, Bima berjalan sendirian di tepi pantai. Ombak menggulung dengan lembut, mencium kakinya seolah penuh kasih sayang. Di bawah sinar rembulan yang pucat, ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. "Bima, waktunya hampir tiba." Ia menoleh dan melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di atas air, mengenakan kebaya hijau, seperti yang biasa ia lihat dalam mimpinya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Kata-kata Nyi Roro Kidul terus terngiang di kepalanya, "Waktunya hampir tiba." Apa maksud sang ratu? Apa yang akan terjadi padanya? Ia mencoba menyangkal semuanya, berusaha berpikir bahwa ia masih manusia biasa, tetapi ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Tubuhnya terus berubah, perutnya semakin membesar, dan ia merasakan sesuatu bergerak di dalamnya, sebuah kehidupan yang bukan milik manusia. Dalam perasaan panik, Bima pergi ke dukun desa, berharap menemukan jawaban. Namun, begitu sang dukun melihatnya, wajahnya langsung pucat. "Kau bukan lagi manusia sepenuhnya," kata sang dukun dengan suara bergetar. "Kau telah menjadi bagian dari dunia mereka, dan apa yang ada di dalam tubuhmu bukanlah milik dunia ini." Malam itu, setelah mendengar perkataan sang dukun, Bima merasa dunianya runtuh. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah ia masih manusia atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Ia merasakan sesuatu bergerak lagi di dalam perutnya, lebih kuat dari sebelumnya. Rasa nyeri menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya jatuh berlutut di pasir pantai. Ombak datang perlahan, membasahi kakinya, seolah-olah laut sedang berusaha menenangkannya. Dalam kepanikan, Bima menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Matanya kini berwarna hijau kebiruan, bercahaya seperti mata makhluk laut. Kulitnya memancarkan sinar lembut saat terkena cahaya bulan. Ia tidak bisa mengelak lagi. Ada sesuatu yang berkembang di dalam dirinya, dan itu bukan sesuatu yang berasal dari dunia manusia. Beberapa hari setelah itu, tubuh Bima semakin lemah. Ia merasa kehilangan energinya setiap kali matahari terbit. Tubuhnya semakin sering menggigil, dan ia hanya merasa nyaman saat berada di dekat laut. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Dukun desa menolak berbicara lebih jauh, sementara orang-orang di desa semakin takut padanya. "Aku harus kembali ke laut," pikir Bima. Nalurinya mengatakan bahwa satu-satunya tempat yang bisa memberi jawaban adalah tempat di mana semuanya bermula, Istana Nyi Roro Kidul di dasar lautan.
Pada malam bulan purnama berikutnya, Bima berjalan menuju laut. Ombak tampak lebih tinggi dari biasanya, seolah-olah laut sedang menunggunya. Ketika kakinya menyentuh air, tubuhnya terasa begitu ringan. Tanpa sadar, ia dapat bernapas di dalam air, seolah-olah laut telah menyatu dengan dirinya. Begitu tubuhnya semakin tenggelam ke dalam lautan, Bima tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasakan kedamaian seolah-olah ia sedang kembali ke rumahnya. Lautan yang mengelilinginya dengan lembut membawa Bima semakin dalam, hingga akhirnya ia melihat cahaya kehijauan yang sangat ia kenal. Istana Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya, megah dan bercahaya seperti sebelumnya. Di tengah aula utama, sang ratu menunggu dengan senyum misterius di wajahnya. "Kau telah kembali, Bima," ucapnya dengan lembut. Bima menatapnya dengan tatapan penuh tanya. "Apa yang terjadi padaku?" Suaranya bergetar. "Apa yang kau lakukan padaku?" Nyi Roro Kidul tersenyum dan melangkah mendekat. "Kau telah membawa warisanku dalam tubuhmu," kata sang ratu pelan. "Dalam dirimu, kini tumbuh keturunan dari dua dunia, darah manusia dan darah penguasa laut." Jantung Bima berdegup kencang. Ia menatap perutnya yang semakin membesar, kemudian kembali menatap sang ratu dengan ketakutan. "Apa maksudmu?" bisiknya. Sang ratu melangkah lebih dekat dan dengan lembut menyentuh dada Bima. Seketika itu juga, semua jawaban terungkap dalam pikirannya. Ia melihat kilasan masa depan. Seorang anak dengan mata hijau kebiruan, seperti dirinya, berdiri di antara dua dunia. Anak itu akan memiliki kekuatan yang melampaui manusia biasa, dan menjadi penghubung antara dunia manusia dan lautan. Penerus kekuasaan Nyi Roro Kidul di dunia manusia. "Kau adalah ayah dari pewaris tahtaku," kata Nyi Roro Kidul. "Takdirmu adalah menghubungkan dunia manusia dengan dunia lautan." Bima gemetar. Ia tidak pernah meminta hal ini. Ia hanyalah seorang nelayan biasa, bukan seorang raja atau makhluk dari dunia mistis. Namun kini takdirnya telah berubah. Ia menatap sang ratu dengan tatapan penuh pertanyaan, "Apa yang akan terjadi padaku?" Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Kau akan kembali ke dunia manusia, tapi kau tak akan pernah menjadi manusia biasa lagi." Keesokan paginya, Bima terbangun di tepi pantai. Tubuhnya terasa ringan, namun ada sesuatu yang berbeda. Ia menyentuh perutnya, tidak lagi merasakan kehidupan yang sebelumnya tumbuh di dalamnya. Tetapi ia tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Ketika ia berdiri dan menatap laut, sebuah suara lembut berbisik di pikirannya. "Jaga dia, jaga pewarisku." Di kejauhan, di antara ombak yang bergulung-gulung, Bima melihat sepasang mata hijau bercahaya menatapnya dari kedalaman laut. Anak itu telah lahir. Takdir Bima sebagai manusia telah berakhir, dan kisahnya baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.